Baiklah, pada kesempatan ini kami ingin mempresentasikan yaitu laporan tugas lapangan anggaran pada Rumah Produksi Kulit Lumpia Alfiah. Baik, yang pertama yaitu kita masuk dulu ke pengertian anggaran komprehensif. Anggaran komprehensif merupakan rencana keuangan menyeluruh untuk suatu organisasi yang memadukan seluruh aspek kegiatan bisnis seperti anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja, anggaran biaya overhead, anggaran biaya pemasaran, anggaran gas, anggaran laba, dan proyeksi neraca. Jadi, dapat disimpulkan bahwa anggaran induk atau anggaran komprehensif adalah rencana keuangan untuk keseluruhan organisasi yang terdiri atas berbagai anggaran individual. Baik, selanjutnya kita masuk ke yaitu pembahasan pada gambaran usaha rumah produksi kulit lumpia Alfiah. Yang pertama yaitu rumah produksi kulit lumpia Alfiah merupakan usaha manufaktur yang didirikan oleh Bapak Ridwan yang bergerak di bidang pembuatan kulit lumpia. Kulit lumpia ini memproduksi berbagai produk yang terdiri dari kulit lumpia, kulit pangsit, dan kulit kebab atau tortilla. Usaha ini beralamatkan di Jalan Raya Kelok Kuranji, Padang. Rumah produksi kulit lumpia ini berdiri pada tahun 2019. Bapak Ridwan sebagai pemilik rumah produksi kulit lumpia Alfiah membangun usaha dengan menggunakan modalnya sendiri dan belum mempunyai karyawan. Sejak awal berdiri dikelola langsung oleh Bapak Ridwan dan istrinya, dan seiring berjalannya waktu, usaha ini terus berkembang hingga memiliki 30 orang karyawan. Selanjutnya yaitu profil perusahaan. Nama perusahaan Rumah Produksi Kulit Lumpia Alfiah, alamat perusahaan Jalan Raya Kelok Kuranji Padang, pemilik Bapak Ridwan, jumlah karyawan 30 orang, waktu operasionalnya Senin sampai Minggu yaitu pukul 6.30 sampai 17.00 WIB. Yaitu adapun struktur organisasinya. Yang pertama yaitu ada pemilik. Yang kedua ada penanggung jawab. Yang ketiga yaitu ada karyawan. Yang pertama ada tugas dan wewenang. Tugas dan wewenang pemilik yang pertama yaitu memimpin perusahaan. Yang kedua itu memiliki tanggung jawab atas kerugian perusahaan. Tiga, mengembangkan strategi bisnis. Yang keempat yaitu menyediakan biaya atau anggaran perusahaan. Yang kedua yaitu tugas dan wewenang penanggung jawab. Penanggung jawab bertugas memberikan bantuan moral dan material pada karyawan yang bertugas serta bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan. Yang ketiga yaitu ada tugas dan wewenang karyawan. Karyawan bertugas untuk menyiapkan dan membuat berbagai macam makanan yang diolah seperti kulit lumpia, kulit pangsit, dan kulit kabak atau tortilla. Bidang usahanya yaitu perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur, di mana memproduksi dan menjual produknya sendiri seperti kulit lumpia, kulit pangsit, dan kulit kebab atau tortilla. Yang selanjutnya itu kita masuk ke soal atau rencana penjualannya. Yang pertama yaitu data persiapan forecast penjualan. Untuk melakukan perambalan penjualan tahun yang akan datang berdasarkan pada data penjualan perusahaan selama 3 tahun terakhir, yakni penjualan yaitu pada tahun 2020 kulit lumpia Rp180.000 dan kulit pangsit Rp108.000, kulit kebab Rp72.000, dan tahun 2021 kulit lumpia Rp194.400, kulit pangsit Rp129.600, kulit kebab Rp36.000, dan pada tahun 2022 kulit lumpia Rp216.000, kulit pangsit Rp79.200, kulit kebab Rp64.800.
Nah, berdasarkan pengalaman pemilik menunjukkan bahwa penjualan pada rumah produksi kulit lumpia Alfia memiliki metode untuk menganalisis penjualan dengan metode least square dan metode trend moment. Nah, selanjutnya kita masuk ke distribusi penjualannya. Perusahaan ini memasarkan sebagian produknya yaitu online dan di pasar setempat. Berikut perbandingan penjualan masing-masing produknya. Yang pertama yaitu produk kulit lumpia, pasar setempatnya yaitu 40% dan online-nya 60%. Dan produk kulit pangsit, pasar setempatnya 70% dan online 30%. Dan produk kulit kebab, pasar setempatnya 50%, online-nya 50%. Yang selanjutnya itu kita masuk ke harga jualnya. Oleh karena perbedaan produk, maka harga jual per unit produk dibedakan untuk masing-masing. Berikut ini harga jual per unit untuk masing-masing produk. Yang pertama yaitu produk kulit lumpia harganya 12.000, kulit pangsit harganya 8.000 dan kulit kebab juga 8.000 harganya. Selanjutnya kita masuk ke rencana produksi. Rumah produksi kulit lumpia Alfiah memproduksi berbagai macam olahan dari kulit lumpia. Untuk melayani permintaan pasar secara kontinu, maka perusahaan menggunakan pendekatan proses produksi kontinus dan lebih mengutamakan stabilitas produksi per periode. Yang pertama yaitu proses produksi. Proses produksi kulit lumpia dilakukan minimal 3 tahapan, yakni tahapan adonan, tahap pencetakan, dan tahap pengemasan. Yang kedua yaitu persediaan produk jadi. Untuk tujuan pengelolaan besarnya persediaan, perusahaan senantiasa melakukan pengawasan besarnya tingkat persediaan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari besarnya biaya penyimpanan persediaan maupun biaya kekurangan persediaan. Perusahaan menetapkan tingkat perputaran persediaan pada tahun 2023 untuk produk kulit lumpia. Selanjutnya yaitu rencana bahan mentah. Rencana bahan kebutuhan dan harga mentah. Penggunaan bahan mentah tepung, minyak, dan garam untuk menghasilkan satu unit produk kulit lumpia, kulit pangsit, dan kulit kebab atau tortilla dan harga per kilogram dan per bungkus adalah sebagai berikut. Bahan bakunya itu ada tepung, minyak, dan garam. Dan SUR untuk kulit lumpia, kulit pangsit, dan kulit kebab dan harga bahan mentah. Tepung yaitu kulit lumpia yaitu 0,03, kulit pangsit 0,04, kulit kebab 0,04 dan harga bahan mentah tepung yaitu 12.000 per kilogram. SUR untuk kulit lumpia yaitu 0,06, kulit pangsit 0,08 dan kulit kebab yaitu 0,06 dan harga bahan mentah minyak yaitu 18.000 per kilogram. Dan SUR untuk kulit lumpia yaitu 0,02, kulit pangsit 0,03, kulit kebab 0,03 dan harga bahan mentah garam per bungkus yaitu 5.000. Selanjutnya yaitu ada persediaan bahan mentah. Untuk dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan tepat waktu, rumah produksi kulit lumpia Alfia menerapkan kebijakan stabilitas produksi. Kelancaran produksi tidak lepas dari persediaan bahan mentah dilakukan setiap bulan. Yaitu keterangan yaitu persediaan awal tepung 12.000, minyak 18.000, garam 5.000, yaitu pada bulan Januari tepung 3.833, minyak 5.633, garam 1.600, dan Februari tepung 3.733, minyak 5.200, garam 1.533. Dan Maret tepung 3.767, minyak 5.167, dan garam 1.367. Dan April tepung 4.000, minyak 5.067 dan garam yaitu 1.433. Dan pada bulan Mei tepung
3.933 dan minyak 5.200 dan garam 1.500. Dan bulan Juni tepung 3.867, minyak 5.267 dan garam 1.300. Dan bulan Juli tepung 3.833 dan minyak 5.333 dan garam 1.133. Dan Agustus tepung 3.867, minyak 5.133, garam 1.100. Dan bulan September tepung 3.900, minyak 5.200, garam 1.167. Dan bulan Oktober tepung 3.833, minyak 4.667 dan garam 1.100. Dan pada bulan November yaitu tepung 3.900, minyak 4.767 dan garam yaitu 1.000. Dan bulan Desember tepung 3.867, minyak 4.667 dan garam 933. Selanjutnya itu kita masuk ke rencana tenaga kerja langsung. Waktu yang diperlukan untuk masing-masing menghasilkan sebanyak 1 unit produk upah atau jam adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Departemen Proses Adonan, Pencetakan, Pengemasan. Jam, jam kerja langsung per unitnya yaitu kulit lumpia 0,08, kulit pangsit 0,08, kulit kebab 0,08 dan upah per jam kerja langsungnya 9.500. Proses pencetakan jam kerja langsung per unit kulit lumpia 0,07, kulit pangsit 0,08, kulit kebab 0,09 dan upah atau jam kerja langsungnya 9.000. Dan proses pengemasan jam kerja langsung per unitnya kulit lumpia 0,03, kulit pangsit 0,04, kulit kebab 0,05, upah per jam kerja langsungnya itu 7.000. Selanjutnya kita masuk ke rencana biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik terjadi di seluruh bagian produksi terdiri dari beberapa biaya berikut. Yang pertama, biaya per tahun. Keterangan bangunan harga perolehnya yaitu 35 juta, jumlahnya 1, umur ekonomisnya 25 tahun, depresiasi per tahunnya yaitu 1.400.000 rupiah. Yang kedua yaitu mobil, harga perolehannya 50 juta, jumlahnya 1, umur ekonomisnya 10 tahun, depresiasi per tahunnya yaitu 5 juta. Yang ketiga yaitu peralatan, harga perolehannya 2 juta, jumlahnya 1, umur ekonomisnya 5 tahun, depresiasi per tahunnya 400.000. Yang keempat yaitu mesin cetak, harga perolehannya 15 juta, jumlahnya 1, umur ekonomisnya 10 tahun, dan depresiasi per tahunnya 1.500.000. Selanjutnya yaitu biaya gas per tahun. Rumah produksi kulit lumpia Alfiah menggunakan bantuan gas LPG 3 gram untuk memproduksi kulit lumpia. Kulit pangsit dan kulit kebab yang mana menghabiskan sebanyak 30 tabung gas per bulan atau senilai 2.400.000 rupiah per bulan. Selanjutnya itu tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja tidak langsung terdiri dari gaji pemilik, penanggung jawab, dan karyawan. Yang pertama yaitu pemilik, jumlahnya 2, gaji per bulannya 10 juta. Yang kedua penanggung jawab, jumlahnya 7, gaji per bulannya 11.200. Yang ketiga yaitu karyawan, jumlahnya 21, gaji per bulannya 25.200. Proyeksi laba rugi. Penyusunan proyeksi laba rugi dimaksudkan untuk merencanakan hasil operasi perusahaan selama tahun 2023 dan efeknya terhadap anggaran kas perusahaan pada tahun yang sama. Dengan menyusun proyeksi laporan laba rugi, maka akan dapat diketahui hasil perkembangan operasi perusahaan setiap bulan selama tahun 2024.
Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama yaitu pembahasan penyusunan forecast penjualan. Yang pertama seperti yang sudah kita ketahui di soal tadi yaitu menggunakan metode least square dan metode trend moment. Yang pertama yaitu kita bahas menggunakan metode least square. Yang pertama yaitu produk kulit lumpia. Yaitu pada tahun 2020 penjualannya 180.000, yaitu X-nya min 1, X pangkat 2-nya 1, dan XY didapatkan dari yaitu min 1 dikali 180.000. Tahun 2021 194.400 penjualan, X-nya 0, X pangkat 2-nya 0, XY-nya yaitu 0, dan tahun 2022 216.000 penjualan, X1, X pangkat 21, XY 216.000. Maka jumlahnya penjualan 590.400, XY 36.000. Maka penyelesaiannya A sama dengan sigma Y per N sama dengan 590.400 ini dibagi dengan 3 dapatlah 196.800. Yang B yaitu sama dengan sigma XY sama dengan sigma X kuadrat dan sama dengan 36.000 dibagi 2 dapatlah 18.000. Y tahun 2023 yaitu sama dengan A tambah B X sama dengan 196.800 tambah 18.000 dikali 18.000 ini dikali 2 itu dapat 232.800. Selanjutnya kita masuk ke produk yang kedua yaitu kulit pangsit. Yang pertama yaitu tabel tahun 2020, 21 dan 22. Penjualan 2020 108.000, 2021 129.600 dan tahun 2022 79.200, maka jumlahnya 316.800, X-nya min 1, 0, 1. Dan X yang kedua yaitu 101 dan jumlahnya 2. XY min 108.000, 0 dan 79.200 dan jumlahnya 28.800. Maka penyelesaiannya A sama dengan sigma Y per N sama dengan 316.800 dibagi 3 sama dengan 105.600. B sama dengan sigma XY bagi sigma X sama dengan 28.800 dibagi 2 dapatlah 14.400. Maka Y tahun 2023 A tambah BX sama dengan 105.600 ditambah 14.400 sama dengan 76.800. Lanjut yaitu yang ketiga yaitu pada kulit kebab. Penjualan pada tahun 2020 72.000, X-nya min 1, X1, XY min 72.000, 2021 penjualannya 36.000, X-nya 0, X pangkatnya 0, XY 0, 2022 penjualan 64.800, X1 pangkat 1, XY 64.800 dan jumlahnya penjualan 172.800, XY 7.200. Penyelesaiannya A sama dengan sigma Y per N sama dengan 172.800 dibagi 3, maka dapat 57.600. B sama dengan sigma XY per sigma X sama dengan 7.200 dibagi 2 dapat 3.600.
Maka Y tahun 2023 sama dengan A tambah BX 7.600 ditambah 3.600 dapat 50.400. Selanjutnya kita masuk ke menggunakan metode trend moment. Kita lanjut saja ke penyelesaiannya, maka yaitu tabelnya sama penjualannya. Persamaan yaitu yang pertama yaitu sigma Y sama dengan N dikali A ditambah B dikali sigma X. Persamaan yang kedua yaitu sigma XY disama dengan A dikali sigma X ditambah sigma X. Maka 590.400 sama dengan 3A ditambah 3B. Yang kedua itu 626.400 sama dengan 3A ditambah 3B. Dan 2952 disama dengan 15A ditambah 15B. 187.9.200 sama dengan 9A ditambah 15B. 1.072.800 sama dengan 6. A sama dengan 178.800. Yaitu persamaan yang pertama, sigma Y sama dengan N dikali A tambah B sama dengan B dikali sigma X, yaitu 590.400 sama dengan 3A ditambah 3B. 590.400 sama dengan 3 dikali 178.800 tambah 3B. 590.400 sama dengan 536.400 tambah 3B. 3B 590.400 dikurang 536.400. 3B sama dengan 54.000. B sama dengan 54.000 bagi 3. B sama dengan 18.000. Yaitu rumusnya Y sama dengan A tambah BX sama dengan 178.800 ditambah 18.000 dikali 3. Maka didapatlah 178.800 ditambah 54.000, maka dapatlah hasilnya 232.800. Selanjutnya itu kulit pangsit. Penyelesaiannya persamaan 1 sigma Y sama dengan N dikali A tambah B dikali sigma X. Persamaan 2 yaitu sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X sama dengan yaitu 316.800 sama dengan 3A ditambah 3B yaitu 288.000 sama dengan 3A ditambah 3B yaitu dapat 1.084.000 sama dengan 15A ditambah 15B. 86.400 sama dengan 9A ditambah 15B dapatlah 720.000 sama dengan 6A sama dengan itu dapat 120.000 itu 720.000 dibagi 6. Persamaan yang pertama sigma Y sama dengan N dikali A tambah B dikali sigma X 316.800 sama dengan 3A ditambah 3B. 316.800 sama dengan 3, 120.000 ditambah 3B, 316.800 sama dengan 360.000 ditambah 3B, 3B sama dengan 360.000 dikurang 316.800, 3B sama dengan 43.200, B sama dengan 43.200 dibagi 3 dapatlah 14.400B. Y sama dengan A tambah BX 120.000 ditambah 14.400 sama dengan 120.000 dikurang 43.200. Selanjutnya itu kita masuk ke kulit kebab. Penyelesaiannya persamaan 1 sigma Y sama dengan N dikali A ditambah B dikali sigma X. Persamaan yang kedua yaitu sigma XY sama dengan A dikali sigma X tambah B dikali sigma X 172.800 sama dengan 3A ditambah 3B 165.600 sama dengan 3A ditambah 3B 864.000 sama dengan 15A ditambah 15B 496.800 sama dengan 9A ditambah 15B
367.200 sama dengan 6, A sama dengan 61.200, persamaan I, X, Y sama dengan N dikali A ditambah B dikali sigma X. 172.800 sama dengan 3A ditambah 3B, 172.800 sama dengan 3, 61.200 ditambah 3B, 172.800 sama dengan 183.600 ditambah 3B, 3B sama dengan 172.800 dikurang 183.600 dapat 10.800 3B. Maka B 10.800 dibagi 3 dapat 3.600. Y sama dengan A tambah B atau X sama dengan 61.200. Ditambah 3.600 dibagi 3 sama dengan 61.200 dikurang 10.800 sama dengan 50.400. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Tapsilia Putri. Sebelumnya terima kasih kepada Lucy. Jadi sebelum saya masuk secara terperinci, saya akan menjelaskan sedikit dulu tentang anggaran penjualan. Nah, jadi anggaran penjualan adalah anggaran yang merencanakan penjualan perusahaan untuk periode yang akan datang. Anggaran penjualan ini biasanya digunakan sebagai salah satu alat bantu perusahaan dalam perencanaan dan pengendalian kegiatan penjualan dalam perusahaan dalam rangka pencapaian laba optimal yang diinginkan. Nah, lalu kita masuk ke anggaran penjualan berdasarkan bulanan pada rumah produksi kulit lumpia Alvia. Nah, jadi pertanyaannya di sini, dari mana sih dapatnya 9.400 unit ini? Nah, jadi 19.400 unit ini kita dapat dari 232.800 dibagi dengan 12. Jadi kenapa harus dibagi dengan 12? Karena di sini kan kita makanya per tahun. Jadi dalam satu tahun ada 12 bulan, maka kita bagi dengan 12. Maka dapatlah hasilnya 19.400 per unit dalam satu bulan. Lalu untuk harga kulit lumpia ini sendiri adalah 12.000 dan ini sudah ada di soal. Lalu untuk mendapatkan jumlah ini kita kalikan unit dikali dengan harga, yaitu sebesar 19.400 kita kali dengan 12.000. Maka dapatlah hasilnya 232.800.000 per bulan. Karena ini ada 12 bulan, maka kita kali dengan 12 dikali 232.800.000, maka kita dapatkan totalnya yaitu sebesar 2.793.600.000. Dan ini adalah untuk kulit lumpia. Lalu kita lanjut ke kulit pangsit. Jadi sama, jadi kulit pangsit ini unitnya ini kita dapatkan dari 76.800 kita bagi dengan 12. Maka dapatlah 6.400 unit per bulan. Dan untuk harganya sendiri untuk kulit pangsit adalah 8.000. Lalu kita kalikan unit dikali harga, dapatlah jumlahnya sebesar 51.200.000 per bulan. Kita kali 12, dapatlah totalnya sebesar 614.400.000. Kita beralih ke kulit pangsit. Jadi untuk kulit pangsit sama total unit ini kita dapatkan dari 50.400 dibagi 12. Maka dapatlah 4.200 unit per bulan, kita kali dengan harga 8.000, dapatlah jumlahnya sebesar 33.600 per bulan.
lalu kita kali 12, dapatlah totalnya 403.200.000. Nah, jadi untuk total keseluruhan kita dapat sebesar 3.811.200.000. Ini adalah total dari keseluruhan jumlah masing-masing produk. Nah, lalu kita lanjut nih ke anggaran penjualan berdasarkan daerah pemasarannya. Jadi daerah pemasarannya ini ada dua, yaitu pasar setempat dan online. Kita masuk dulu ke kulit lumpia. Jadi untuk kulit lumpia, daerah pemasarannya itu yang pasar setempat. Untuk unitnya itu dapat unit per bulannya itu adalah 7.760. Kita dapat dari 232.800 dikali 40%, lalu kita bagi dengan 12, maka dapatlah 7.760 per unit dalam 1 bulan. Lalu untuk jumlahnya ini dalam 1 bulan kita dapatkan sebesar 93.120.000. Jadi total selama 12 bulan adalah 1.117.440.000. Untuk online kita dapatkan unitnya itu sebesar 11.640. Maka jumlahnya itu per bulan kita dapatkan sebesar 139.680.000. Lalu kita kali 12, dapatlah totalnya sebesar 1.676.160.000. Lalu kita lanjut ke kulit pangsit. Jadi untuk unit kulit pangsit yaitu sebesar 76.800, kita kali dengan 70%, lalu kita bagi 12, maka dapatlah 4.480 unit per bulan. Lalu untuk jumlahnya kita dapatkan dalam 1 bulan itu sebesar 35.840.000. Lalu untuk online unitnya itu sebesar 1.920. Itu kalau untuk yang online itu kita kali dengan 30%, baru dapatlah hasilnya nanti 1.920 per bulan. Lalu untuk jumlah per bulannya itu sebesar 15.360.000. Lalu selanjutnya itu kita masuk ke kulit kebab. Jadi untuk kulit kebab untuk kulit kebab ini kita bagi kita kali 50%. 50% dari 540 kita bagi dengan 12, dapatlah hasilnya 2.100. Lalu jumlah per bulannya itu 16.800. Lalu untuk online unitnya kita dapat 2.100. Jadi sama untuk yang pasar setempat dengan online.
jumlahnya pun sama, yaitu sebesar 16.800.000. Jadi untuk total keseluruhan sebesar 3.811.200.000 rupiah. Nah, jadi kita beralih ke anggaran produksi. Jadi yang pertama itu kita masuk kepada anggaran produksi rumah produksi kulit lumpia, yaitu untuk produk kulit lumpia. Nah, jadi penjualan ini yang angka 19.400 ini kita dapatkan dari anggaran penjualan. Untuk persediaan akhirnya ada di soal. Lalu dari mana sih dapat angka 23.900, yaitu persediaan awal ditambah dengan produksi. Jadi total untuk penjualan ada 232.800, untuk persediaan akhir ada 3.400. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke anggaran produksi untuk kulit pangsit. Jadi sama, jadi yang 6.400 ini kita dapat dari anggaran penjualan kulit pangsit. Lalu persediaan akhir di soal 9.900 didapatkan dari 3.600 ditambah 3.600. 3.600 ditambah 6.300. Jadi begini. Lalu kita masuk ke anggaran produksi untuk kulit kebab. Sama, jadi 4.200 kita dapat dari anggaran penjualan. Persediaan akhir kita dapat dari soal. 6.450 kita dapatkan dari penambahan persediaan awal ditambah produksi. Nah, selanjutnya kita masuk ke anggaran kebutuhan bahan baku rumah produksi kulit lumpia, yaitu untuk produk kulit lumpia. Yang 19.300 kita dapatkan dari anggaran produksi. Anggaran produksi. Untuk surnya bisa kita lihat di soal. Lalu jumlah sebelum lanjut, jadi untuk kebutuhan bahan baku kulit lumpia ini ada 3 jenis, yaitu tepung, minyak, dan garam. Kita masuk dulu yang ke tepung. Jadi untuk surnya ada di soal, berarti jumlah kebutuhannya itu dapat 579, kita dapat dari 19.300 kita kali dengan 0,03. Maka untuk total jumlah kebutuhannya ini ada sebesar 6.948. Kita beralih ke minyak. Soalnya untuk surnya bisa kita lihat di soal. Untuk jumlah kebutuhannya berarti 19.300 kita kali dengan 0,06, maka dapatlah 1.158. Untuk total kebutuhan minyak itu ada 13.896. Lalu kita beralih ke garam. Berarti jumlah kebutuhannya adalah 19.300 kita kali dengan 0,02, maka dapatlah jumlah kebutuhannya 386 per bulan. Berarti kalau setahun
kita membutuhkan 4.632. Lalu kita beralih ke kulit tangsi. Sama, berarti unit produksi kita dapatkan dari anggaran produksi. Untuk sur di soal, berarti jumlah kebutuhan tepung ini adalah 6.300 kita kali dengan 0,4, maka dapat 252 per bulan. Berarti untuk per tahun sebesar 3.024. Jadi sama, item yang diperlukan itu adalah tepung, minyak, dan garam. Lalu untuk minyak, berarti sur dikali unit, maka kita dapatkanlah jumlah kebutuhannya sebesar 504 per bulan, dan per tahun 6.000 per 8. Lalu kita lanjut ke garam. Berarti untuk garam kita kali 6.300 dikali surnya 0,03, maka kita dapat jumlah kebutuhannya sebesar 189 per bulan. Berarti per tahun kita membutuhkan 2.268. Lalu ada anggaran kebutuhan bahan baku untuk rumah produksi kulit lumpia tahun 2023 untuk produk kebab. Nah, sama seperti sebelumnya, produksi ini kita dapat dari anggaran produksi. Bisa kita lihat. Untuk jumlah kebutuhannya berarti 4.150 kita kali surnya sebesar 0,04, maka kita dapat jumlah kebutuhannya sebesar 196 per bulan. Berarti untuk setahunnya itu ada 1.992. Lalu kita beralih ke minyak, berarti 4.150 kita kali 0,06 untuk sur, maka kita dapatkan jumlah kebutuhannya itu sebesar 249 per bulan. Berarti dalam setahun kita dapat membutuhkan 2.988. Lalu kita lanjut untuk produk untuk item yang garam, berarti surnya ada 0,03 kita kali dengan 4.150, berarti jumlah kebutuhannya ini dalam satu bulan adalah 125, berarti dalam satu tahun kita membutuhkan 1.494. Nah, jadi ini dapat saya sampaikan sedikit tentang anggaran penjualan, anggaran produksi, dan anggaran kebutuhan bahan baku. Saya kembalikan kepada Lucy. Pada Lucy, Baiklah, saya Rafli Pradana Putra akan melanjutkan materi dari teman saya tadi. Selanjutnya kita masuk ke anggaran pembelian. Sedikit menjelaskan tentang anggaran pembelian itu. Anggaran pembelian bahan baku ini merupakan satu anggaran yang perlu disusun lebih dahulu mengingat bahan sudah tersedia ketika diperlukan. Disusun sebagai perencanaan jumlah bahan baku yang harus dibeli pada periode mendatang dan berinci. Terus jenis bahan baku yang digunakan dalam proses produksi seperti ada ini tepung, minyak, garam. Terus ada jumlah-jumlah yang harus dibeli. Itu harga satuan per unitnya. Ada faktor-faktor dari anggaran pembelian ini. Pertama ada anggaran unit kebutuhan bahan baku. Ada biaya penggandaan biaya penyimpanan dan risiko penyimpanan. Ada fluktuasi harga bahan baku. Ada tersedianya bahan baku di pasar. Ada modal kerja yang tersedia,
ada kebijakan perusahaan terhadap persediaan bahan baku. Terus anggaran pembelian ini rumusnya seperti persediaan akhir bahan baku yang diinginkan per unit ditambah perkiraan penggunaan bahan baku dikurang persediaan awal per unit bahan baku. Biaya pembelian ini pembelian bahan dikali biaya pembelian bahan per unit. Nah, saya akan menyampaikan ini ada bahannya tepung, ada dari periode Januari sampai Desember, kebutuhannya sama 579 kebutuhannya, totalnya 6.948. Persediaan akhirnya pada Januari ada 3.833. Kalau bulan Februari ada 3.733. Bulan Maret ada 3.767. Terus ada bulan April 4.000 persediaan akhirnya. Terus persediaan akhir bulan Mei ada 3.933. Pada bulan Juni 3.867. Pada bulan Juli 3.833. Pada bulan Agustus terus ada 3.867. Ada bulan September 3.900. Bulan Oktober 3.833. Bulan November 3.900. Bulan Desember 3.867. Jadi persediaan akhirnya ini 3.867 diambil dari bulan Desember, bulan terakhir. Terus ada jumlah kebutuhannya masing-masing setiap bulan berbeda. Ada dari Januari 4.412, Februari 4.312, Maret 4.336, April 4.579, Juni 4.446, Juli 4.412, Agustus ada 4.446, September 4.479, Oktober 4.412, November 4.479, Desember 4.446. Jadi total jumlah kebutuhan ini ada 52.281. Terus ada persediaan awalnya dari bulan Januari ada 4.000, bulan Februari 3.833, Maret 3.733, April 3.767, Mei 4.000, Juni 3.933, Juli 3.867, Agustus 3.833, September 3.867, Oktober 3.900, November 3.833, dan Desember 3.900. Jadi persediaan awalnya 4.000 dari bulan Januari. Terus masuk ke pembeliannya tepung. Ada jumlah pembeliannya dari Januari 412, Februari 479, Maret 612, April April 512, Juni 512, Juli 546, Agustus 612, September 612, Oktober 512, November 646, Desember 546. Jadi jumlah pembeliannya ada 6.815. Harga dari bulan Januari sampai Desember sama 12.000. Terus jumlah ini di pengalian dari 412 dikali 12.000, jumlahnya ini 4.948. Ini ada jumlah dari bulan Februari ada 5.748.000. Jumlah dari Maret 7.348.000. Dari April 812 dikali 12.000 jumlahnya 9.748.000. Bulan Mei 6.148.000. Juni 6.148.000. Juli 6.548.000. Agustus 7.348.000. September 7.348.000. Bulan Oktober
6.148.000, bulan November 7.748.000, bulan Desember 6.548.000. Jadi total jumlah pembeliannya eh, jumlah pembelian dikali harganya ini ada 81.776.000. Terus masuk ke minyak dari kulit lumpia. Dari kebutuhan Januari sampai Desember ada itu 1.158. Jadi totalnya 13.866. Terus ada persediaan akhirnya dari Januari 5.633, Februari 5.200, Maret 5.167, April 5.067, Mei 5.200, Juni 5.267, Juli 5.333, Agustus 5.133, September 5.200, Oktober 4.667, November 4.767, dan Desember 4.667. Jadi persediaan akhirnya diambil di bulan Desember itu 4.667. Terus jumlah kebutuhannya dari masing-masing bulan ada Januari 6.791, Februari 6.358, Maret 6.325, April 6.225, Mei 6.358, Juni 6.425, Juli 6.491, Agustus 6.291, September 6.358, Oktober 5.825, November 5.925, dan Desember 5.825. Jadi total jumlah kebutuhan ini ada 75.196. Terus kita lihat ada persediaan awalnya. Ini ada dari Januari minyak ada 6.000, Februari 5.633, ada April 5.167, Mei 5.067, eh, Juni 5.200, Juli 5.267, Agustus 5.333, September 5.133, ada Oktober 5.200, ada November 4.667, dan Desember 4.767. Jadi totalnya ada 6.000. Terus dari jumlah pembeliannya kita bisa lihat di tabel ini, dengan dari Januari sampai Desember yaitu totalnya sampai 12.563. Jadi harga pembeliannya kalau yang minyak ini 18.000. Jadi ini jumlah dari pembelian minyak, dari jumlah pembelian dikali harga pembelian, dapatnya seperti yang di tabel ini. Terus ada di kulit lumpia ini ada pakai garam. Kita lihat ada kebutuhannya di sini 386, totalnya 4.632 dari bulan Januari sampai Desember. Terus kita lihat ada persediaan akhirnya di sini seperti yang di tabel. Terus ada jumlah kebutuhan totalnya yaitu 19.769. Terus ada persediaan awalnya seperti yang di tabel ini. Terus ada jumlah pembelian dari bulan Januari sampai Desember. Seperti yang kita lihat ada berjumlah 3.869. Terus harga pembelian dari garam ini yaitu 5.000. Terus kita lihat ada jumlah dari pembelian dikali harga pembelian. Ini jumlahnya dapat totalnya 19.463.333. Terus masuk ke kulit pangsit.
dari tepung kita lihat ada kebutuhannya ada 252, jadi totalnya 3024. Terus ini kita lihat persediaan akhirnya ada persediaan akhirnya ini 3867. Terus ada jumlah kebutuhannya yaitu totalnya 49.357 yang tepung dari kulit pangsit. Terus ada persediaan awalnya ini 4.000 seperti yang kita lihat di awal di tabel. Terus dari pembelian ini jumlah pembeliannya eh, seperti yang kita lihat berjumlah 2.891. Harganya sama 12.000. Terus ini total dari jumlahnya yaitu 34.688.000. Terus lanjut kita ke kulit pangsit yang minyaknya dari bahannya. Minyaknya ada 504. Jadi totalnya 6.048 kebutuhannya. Ada persediaan akhir ini 4.667 akhirnya. Terus ada jumlah kebutuhan yang kita lihat totalnya ada 67.348. Terus ada persediaan awal ini 6.000. Terus ada pembeliannya yaitu jumlah pembeliannya dari bulan Januari sampai Desember ini seperti yang ada di tabel totalnya 4.715 dengan harga 18.000. Jadi ini totalnya ada dari Januari sampai Desember ada 84.864.000. Terus lanjut ke garam, ada kebutuhannya di sini 189, totalnya 2.268. Terus ada persediaan akhirnya ini 933. Terus ada jumlah kebutuhan di sini nih kebutuhannya kita lihat totalnya 17.435. Terus garam persediaan awalnya ini 1.667. Terus ada pembelian, ini jumlah pembeliannya pada Januari sampai Februari sampai Desember bertotal 1.535. Di harganya masih sama 5.000. Terus dikali jumlah pembelian dikali harga dapat totalnya segini. Total hasilnya 7.673.333. Terus masuk ke kulit kebab. Yang pertama dari tepung dengan kebutuhannya 166 dapat jumlahnya 1.962. Terus persediaan akhirnya ada 3.867. Terus ada jumlah kebutuhannya yaitu totalnya 48.325. Terus persediaan awal di sini nih ada 4.000 dari bulan Januari. Ah, terus ada pembeliannya dari tepung yaitu jumlah pembeliannya seperti kita lihat totalnya 1.859 dengan harga 12.000. Jadi dapat jumlah pembelian dikali harga ini dapatnya 22.304.000. Terus masuk ke minyak dari kulit kebab. Ada kebutuhannya yaitu 249 dari Januari sampai Desember bertotal 2.988. Terus ada persediaan akhirnya di sini 4.667. Terus ada jumlah kebutuhannya dari yang seperti di tabel 64.288. Terus ada persediaan awalnya di sini 6.000. Jumlah pembeliannya totalnya 1.655 dengan harga 18.000. Jadi jumlahnya yaitu 29.784.000. Terus masuk ke garam dari kulit kebab yaitu kebutuhannya 125. Jadi totalnya itu 1.494 dari Januari sampai Desember. Terus ada persediaan akhirnya di sini 933. Terus jumlah kebutuhan yang kita pakai jadi 16.661. Persediaan awalnya yaitu 1.667. Terus ada jumlah pembeliannya yaitu dengan total 761 dengan harga 5.000. Terus total dari jumlah pembelian dikali harga ini dari Januari sampai Desember yaitu 3.803.333. Terus kita masuk ke anggaran pemakaian
bahan baku. Anggaran pemakaian bahan baku. Ah, sebelum itu saya akan menjelaskan anggaran pemakaian bahan baku ini yaitu merencanakan nilai bahan baku yang digunakan dan dihitung dalam satuan moneter yang berguna sebagai perhitungan harga pokok produk yang dihasilkan dan sebagai pengawas penggunaan bahan baku meliputi jenis bahan baku yang digunakan, terus ada jumlah masing-masing jenis bahan baku yang habis digunakan untuk masuk untuk proses produksi, terus harga per unit masing-masing jenis bahan baku, nilai masing-masing bahan baku yang habis digunakan, terus jenis produk yang dihasilkan, waktu penggunaan bahan baku. Seperti yang kita lihat di ini, tabel ini. Baiklah, saya akan membacakan sedikit tentang anggaran bahan baku dari kulit lampia. Ada nih periode dari Januari sampai Desember. Ada tepung dari jumlah kebutuhannya yaitu 579. 6.000 totalnya 6.948 dengan harga 12.000, jadi biayanya yaitu 83.376.000. Terus ada dari minyak, jumlah kebutuhannya yaitu 1.958 dari Januari sampai Desember, jadi totalnya 13.896. Terus harganya yaitu 18.000, jadi biayanya 250.128.000. Terus ada dari garam, jumlah kebutuhannya yaitu 386. Jadi totalnya 4.632 dengan harga 5.000. Jadi totalnya itu 23.160.000. Terus ada dari anggaran pemakaian bahan baku kulit pangsit. Yang pertama dari tepungnya, jumlah kebutuhannya yaitu 252, jadi totalnya 3.024 dengan harga 12.000. Jadi biayanya yaitu 36.288.000. Terus ada minyak lagi, jumlah kebutuhannya yaitu 504 dari Januari sampai Desember. Jadi totalnya itu 6.048 dengan harga 18.000. Jadi biayanya itu berjumlah 108.864.000. Terus ada garam, yaitu jumlah kebutuhannya yaitu 189 dengan jumlah total 2.268. Terus harganya 5.000. Jadi jumlah biayanya yaitu 11.340.000. Terus masuk ke kulit kebab dari tepung dulu, yaitu jumlah kebutuhannya yaitu 166. Jadi totalnya itu 1.992. Terus ada harganya 12.000. Jadi total biayanya yaitu 23.000, 23.904.000. Terus ada dari minyak, jumlah kebutuhannya yaitu 249. Jadi totalnya 2.989, 2.988 dengan harga 18.000. Jadi jumlah biayanya yaitu 53.784.000. Terus ada garam. Garam ini jumlah kebutuhannya yaitu 125. Jadi totalnya 12 bulan tuh jadi 1.494 dengan harga 5.000. Jadi total biayanya yaitu 7.470.000. Terus masuk ke anggaran jam tenaga kerja langsung. Baiklah, saya akan terus lanjut ke anggaran jam tenaga kerja langsung. Saya akan menjelaskan sedikit tentang anggaran tenaga kerja langsung itu. ah, menunjuk menunjukkan jumlah jam kerja langsung yang dibutuhkan dan biayanya untuk jumlah unit yang anggarkan akan diproduksi. Terus penggunaan tenaga kerja langsung ditentukan berdasarkan hubungan teknis antara tenaga kerja dan output. Anggaran TKL ini rumusnya yaitu unit yang diproduksi dikali JTKL per unit dikali tarif upah TKL per jam. Ah, Baiklah, saya akan membacakan tenaga anggaran jam tenaga kerja langsung dari kulit lumpia alfiah. Pertama dari kulit lumpia, yaitu ada periodenya ada 12 bulan.
produksi per unitnya yaitu ada 19.300, jadi totalnya 231.600. Bagian adonannya ada DLH-nya yaitu 0,08, jadi totalnya yaitu 1.544. Ya, produksi ini dikali 0,08 jadi 1.544. Jadi total bagian adonannya ada 18.528. Terus ada di bagian pencetakan ada 0,07, dikali produksi unit ini dikali 0,07 yaitu dapat total 1.351. Jadi total bagian pencetakan ini ada 16.212. Terus ada bagian pengemasan, ADLH-nya yaitu per unit 0,03. Jadi produksi per unit ini dikali 0,03 ini yaitu totalnya 579. Jadi total dari bagian pengemasan ini ada 6.948. Terus lanjut ke dari ke kulit pangsitnya. Dari produksi per unitnya dari bulan Januari sampai Desember itu dari 6.300 dengan total 75.600. Bagian adon dan dari bagian adonannya dulu, DLH per unitnya ada 0,08. Jadi produksi dikali DLH itu ada totalnya 504. Jadi total dari bagian adonannya ada 6.048. Terus lanjut ke bagian pencetakan. DLH per unitnya yaitu 0,08 juga, sama dengan bagian adonan 504, totalnya yaitu 6.048. Terus ada bagian pengemasan, DLH per unitnya ada 0,04. Jadi produksi dikali DLH ini ada totalnya 252. Jadi bagian pengemasan ini total akhirnya yaitu 3.024. Terus lanjut ke kebab, kulit kebab. Dari produksi per unitnya yaitu 4.150 dengan totalnya 49.800. Lanjut ke bagian adonannya, DLH per unitnya ada 0,08. Jadi produksi dikali DLH per unit itu ada totalnya 332. Terus total semuanya yaitu 3.984. Lanjut ke bagian pencetakan, ada DLH per unitnya 0,09. Jadi produksi dikali DLH ini dapatnya 374. Terus total akhirnya yaitu 4.482. Lanjut ke bagian pengemasan, ada DLH per unitnya 0,05. Jadi produksi 4.150 dikali 0,05 itu dapatnya 208. Jadi totalnya yaitu 2.490. Nah, sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai anggaran biaya tenaga kerja langsung. Sebelum kita masuk ke tabel anggaran biaya tenaga kerja langsung, kita masuk dulu ke pengertian anggaran biaya tenaga kerja langsung. Anggaran biaya tenaga kerja langsung adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci mengenai upah yang akan dibayarkan kepada para tenaga kerja langsung selama periode akan datang atau masa depan. Baiklah, kita masuk ke tabel anggaran biaya tenaga kerja langsung. Rumah produksi kulit lumpia Alfiah. Anggaran biaya tenaga kerja langsung tahun 2023 pada kulit lumpia. Selanjutnya yaitu kita masuk total DLH didapatkan dari anggaran jam tenaga kerja langsung, sedangkan upah atau DLH didapatkan dari soal, biaya didapatkan dari pengalian total DLH dikali upah atau DLH. Selanjutnya kita masuk ke periode Januari, bagian adonan total DLH 1.544, upah per DLH 9.500, dan didapatkan biaya sebesar Rp14.066.800. Selanjutnya yaitu bagian pencetakan, total DLH 1.351, upah per DLH 9.000, dan dapatkanlah biaya sebesar Rp12.159.000. Dan selanjutnya bagian pengemasan yaitu total DLH 579, upah per DLH 7.000, dan dapatkanlah biaya sebesar Rp4.053.000. Dan untuk
total DLH atau upah DLH dan biayanya yaitu sampai periode Desember yaitu sama. Itu kita lanjut saja ke total. Total DLH didapatkan yaitu 18.528, upah per DLH 9.500, dan dapatkanlah biaya sebesar 176.016.000 rupiah. Total DLH bagian percetakan sebesar 16.212 dan upah per DLH bagian percetakan 9.000 dan biaya bagian percetakan 145.980.000 rupiah. Dan selanjutnya yaitu total DLH bagian pengemasan 6.948 dan upah atau DLH bagian pengemasan 7.000 dan dapatkanlah biaya bagian pengemasan yaitu 48.636.000 rupiah. Selanjutnya yaitu anggaran biaya tenaga kerja langsung pada produk kulit pangsit. Yang pertama yaitu periode Januari, total DLH didapatkan dari anggaran jam tenaga kerja langsung, upah atau DLH didapatkan dari soal, biaya didapatkan dari pengalian total DLH dikali upah per DLH. Yang pertama yaitu periode Januari, bagian adonan total DLH 504, upah atau DLH 9.500, didapatkanlah biaya 4.788.000 rupiah. Bagian pencetakan total DLH 504, upah atau DLH 9.000, biaya dan dapatkanlah biaya sebesar 4.536.000 rupiah. Selanjutnya bagian pengemasan total DLH 252, upah atau DLH 7.000 dan dapatkanlah biaya sebesar 1.764.000 rupiah. Untuk total DLH, upah atau DLH dan biayanya itu sama sampai periode Desember. Selanjutnya kita masuk ke total DLH yaitu sebesar 6.048, upah per DLH bagian adonan 9.500 dan didapatkanlah biaya bagian adonan 57.456.000 rupiah dan total DLH bagian pencetakan 6.048, upah per DLH bagian pencetakan totalnya 9.000 dan total biaya bagian pencetakan yaitu 54.432.000 rupiah. Selanjutnya yaitu total DLH bagian pengemasan 3.024, upah atau DLH bagian pengemasan totalnya 7.000, biaya bagian pengemasan totalnya 21.168.000 rupiah. Selanjutnya kita masuk ke anggaran biaya tenaga kerja langsung pada kulit kebab. Yang pertama yaitu total DLH didapatkan dari anggaran jam tenaga kerja langsung, upah atau DLH didapatkan dari soal, sedangkan biaya didapatkan dari pengalian total DLH dikali upah atau DLH. Yang pertama yaitu periode Januari, bagian adonan. Total DLH 332, upah atau DLH 9.500, dan dapatkanlah biaya sebesar 3.154.000 rupiah. Bagian pencetakan, total DLH 374, upah atau DLH 9.000, dapatkanlah biaya sebesar 3.361.500. Bagian pengemasan, total DLH 208, upah atau DLH 7.000 dan dapatkanlah biaya sebesar 1.452.500. Untuk total DLH, upah atau DLH dan biaya itu sama sampai periode Desember. Selanjutnya kita masuk ke total. Total DLH yaitu sebesar 3.984, upah atau DLH bagian adonan 9.500, biaya bagian adonan 37.848.000 rupiah, total DLH bagian pencetakan
4.482, upah atau DLH bagian pencetakan 9.000, dan dapatkan biaya bagian pencetakan sebesar 40.338.000 rupiah. Bagian pengemasan kalau DLH 2.490, upah atau DLH bagian pengemasan 7.000, biaya bagian pengemasan 17.430.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita masuk ke anggaran biaya tenaga kerja tidak langsung. Anggaran biaya tenaga kerja tidak langsung adalah biaya yang dikeluarkan bagi karyawan yang tidak langsung terlibat dalam menghasilkan barang, yaitu rumah produksi kulit lumpia Alfiah. Anggaran biaya tenaga kerja tidak langsung tahun 2023. Yang pertama, yang termasuk anggaran biaya tenaga kerja tidak langsung yaitu yang pertama pemilik, yang kedua penanggung jawab, yang ketiga karyawan. Jumlah untuk pemilik yaitu ada 2, gajinya yaitu 5 juta, dan dalam 1 tahun ada 12 bulan, maka total gajinya dikalikan 5 juta dikali 12 dapatlah 120 juta. Yang kedua penanggung jawab, jumlahnya ada 7, gajinya 100.600, 1 tahun 12 bulan, maka total gaji didapatkan 1.600 dikali 12 dapatlah 134.400.000 rupiah. Selanjutnya yang ketiga yaitu karyawan. Karyawannya ada 21 orang. Gajinya yaitu 1.200.000, 1 tahun 12 bulan, dan dapatkanlah total gaji 1.200.000 rupiah dikali 12 dan dapatkanlah 302.400.000 rupiah. Total keseluruhannya yaitu jumlah karyawan 30, jumlah keseluruhan 30 orang, gaji 7.800.000, bulan 12, dan total gaji 556.800.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita masuk ke anggaran biaya overhead pabrik atau BOP. Anggaran BOP adalah suatu perencanaan yang terperinci mengenai biaya-biaya tidak langsung yang dikeluarkan sehubungan dengan proses produksi selama periode yang akan datang. Selanjutnya yaitu ada keterangannya yaitu BOP tetap beban gas didapatkan dari 2.400.000 dibagi 12 maka dapatlah 200.000. Sedangkan biaya depresiasi masing-masing produk yaitu berbeda. Yang pertama yaitu beban depresiasi pada kulit lumpia didapatkan dari 3.400.000 dibagi 12. Sedangkan TKTL pada kulit lumpia yaitu didapatkan 226.800 dibagi dengan 12. Dan sedangkan pada beban gas pada kulit pangsit yaitu sama dengan kulit lumpia, sedangkan beban depresiasinya berbeda yaitu sebesar 3 juta dibagi dengan 12, TKTL-nya yaitu sebesar 210 juta dibagi 12. Dan selanjutnya yaitu pada kulit kebab. Pada kulit kebab beban gas yaitu sama, beban depresiasi pada kulit kebab yaitu sebesar 1.900.000 dibagi dengan 12, dan TKTL pada kulit kebab yaitu 10 juta didapatkan dari 120 juta dibagi dengan 12. Selanjutnya kita masuk ke anggaran biaya overhead pabrik. Yang pertama yaitu kulit lumpia. BOP tetap beban gas Januari 200.000, Februari 200.000, Maret 200.000, April 200.000, Mei 200.000, dan Juni 200.000, Juli 200.000, Agustus 200.000, September 200.000, Oktober 200.000, November 200.000, dan Desember 200.000.
beban depresiasi Januari yaitu 283,333, Februari 283,333, Maret 283,333, April 283,333, Mei 283,333, Juni 283,333, Juli 283,333, Agustus 283,333, September 283,333, Oktober 283,333, November 283,333, dan Desember 283,333. Yaitu yang ketiga yaitu TKTL. TKTL yaitu sama dari bulan Januari sampai Desember yaitu sebesar Rp18.900.000. Maka didapatkanlah total BOP tetap. Total BOP tetap yaitu sebesar 19.383.033, yaitu jumlahnya sama dari Januari sampai Desember. Selanjutnya kita masuk ke BOP variabel. Unit produksi yaitu didapatkan dari soal yaitu sama sampai dengan periode Januari sampai dengan periode Desember. Dari BOP variabel didapatkan dari soal juga. Maka dapatlah total BOP variabel yaitu dikalikan 19.300 dikali 335, maka hasilnya 6.465.500, yaitu hasilnya sama dengan dari periode Januari sampai Desember. Maka didapatkanlah total BOP yaitu sebesar Rp25.848.833.000 didapatkan dari 19.383.333 ditambah dengan 6.465.500. Selanjutnya kita masuk ke kulit pangsit. BOP tetap beban gasnya 200.000 yaitu sama dari bulan Januari sampai periode Desember, yaitu yang selanjutnya itu beban depresiasi 250.000 yaitu sama dari periode Januari sampai Desember 2023 didapatkan dari beban depresiasi didapatkan dari 3 juta dibagi dengan 12 maka dapatlah 250.000, yaitu sama untuk periode Januari sampai Desember 2023. Selanjutnya yaitu TKTL dapat 17.500 ini 210 juta dibagi dengan 12 maka dapatlah 17.500. Maka untuk periode Januari sampai Desember sama yaitu 17.500. Total BOP tetapnya yaitu 17.950.000 rupiah. Yaitu sama dari periode Januari sampai Desember. Selanjutnya yaitu sampai BOP variabel unit produksi dapat dari soal 6.300 yaitu sama dari periode Januari sampai Desember 2023. Dan tarif BOP variabel dapat dari soal total BOP variabel yaitu dapat dari pengalian 6.300 dikali 335 dapat 2.110.500 yaitu sama hasilnya dari periode Januari sampai Desember 2023. Maka didapatkanlah total BOP yaitu 20.060.500. Selanjutnya masuk kulit kebab. BOP tetap beban gas yaitu sama ketika produknya. Beban depresiasi didapatkan dari 1,900.000 rupiah dibagi dengan 12 dapatlah 158.333, yaitu sama dari Januari sampai Desember 2023. Selanjutnya yaitu TKTL. TKTL didapatkan dari 120 juta dibagi dengan 12 dapatlah 10 juta. Maka dapatlah total BOP tetap yaitu 10.358.33. Selanjutnya yaitu BOP variabel unit diproduksi dapat 4.150 didapatkan dari soal
itu sama dari periode Januari sampai Desember 2023. Selanjutnya tarif BOP variabel dapatkan dari soal 335 sama dari Januari sampai Desember, dan selanjutnya total BOP variabel yaitu 1.390.250, yaitu pengalian dari 4.150 dikali 335. Selanjutnya total BOP variabelnya yaitu sebesar 11.748.583. Selanjutnya yaitu total BOP keseluruhan bulan Januari yaitu 57.657.917, bulan Februari 57.657.917, bulan Maret 57.657.917. Selanjutnya bulan April yaitu 57.657.917. Selanjutnya bulan Mei 57.657.917. Selanjutnya bulan Juni 57.657.917. Selanjutnya bulan Juli 57.657.917. Selanjutnya bulan Agustus 57.657.917. Selanjutnya bulan September 57.657.917. Selanjutnya bulan Oktober 57.657.917. Dan selanjutnya bulan November 57.657.917. Dan selanjutnya bulan Desember yaitu 57.657.917 rupiah. Selanjutnya kita masuk ke anggaran harga pokok produksi. Sebelum kita masuk ke anggarannya, kita masuk ke pengertian anggaran harga pokok produksi. Anggaran harga pokok produksi adalah semua biaya yang dikorbankan dalam proses produksi atau kegiatan mengubah bahan baku menjadi produk selesai, meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Nah, selanjutnya kita masuk ke tabel anggaran harga pokok produksi. Rumah produksi kulit lumpia Alfiah, anggaran harga pokok produksi tahun 2023. Yang pertama, keterangan rencana produksi kulit lumpia yaitu didapatkan dari anggaran produksi sebesar 231.600. Kulit pangsit didapatkan dari anggaran produksi itu sebesar 75.600. Rencana produksi kulit kebab didapatkan dari anggaran produksi sebesar 49.800. Selanjutnya yaitu biaya bahan baku didapatkan dari anggaran pemakaian bahan baku, yaitu kulit lumpia 356.664.000 rupiah. Selanjutnya itu kulit pangsit 156.492.000 rupiah. Kulit kebab 85.158.000 rupiah. Selanjutnya BTKL didapatkan dari anggaran biaya tenaga kerja langsung, yaitu kulit lumpia 370.560.000 rupiah, kulit pangsit 133.56.000 rupiah, kulit kebab 95.616.000 rupiah. Selanjutnya BOP yaitu didapatkan dari anggaran biaya overhead pabrik atau BOP, yaitu kulit lumpia 310.186.000 rupiah, kulit pangsit 240.726.000 rupiah, kulit kebab 140.983.000 rupiah. Total HPP didapatkan, total HPP yaitu jumlah dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP, yaitu sebesar total HPP kulit lumpia 1.1.1.337.410.000 rupiah, kulit pangsit yaitu 530.274.000 rupiah, kulit kebab 321.757.000 rupiah. Maka didapatkanlah HPP per unit didapatkan dari
total HPP dibagi dengan rencana produksi. Maka didapatkan HPP per unit kulit lumpia 4.479, total HPP per unit kulit pangsit 7.014, HPP per unit kulit kebab 6.461. Selanjutnya kita masuk ke anggaran laba rugi. Sebelum kita masuk ke tabel anggaran laba rugi, kita masuk dulu ke pengertian anggaran laba rugi. Anggaran laba rugi adalah anggaran yang dibutuhkan perusahaan untuk mengetahui jumlah keuntungan maupun kerugian yang ingin diperoleh. Selanjutnya kita masuk ke anggaran laba rugi. Rumah produksi kulit lumpia Alfiah. Anggaran laba rugi tahun 2023. Yang pertama yaitu keterangannya penjualan. Penjualan ini dapat dari anggaran penjualan. Yang pertama yaitu penjualan pada kulit lumpia yaitu sebesar 2.799.600.000 rupiah. Kulit pangsit yaitu sebesar 614.400.000 rupiah. Kulit kebab sebesar 403.200.000 rupiah. Yang kedua yaitu harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini didapatkan dari harga pokok produksi. Yaitu yang pertama harga pokok penjualan kulit lumpia yaitu 137.410.000 rupiah. Yang kedua kulit pangsit 537.274.000 rupiah. Selanjutnya yaitu pada kulit kebab yaitu 321.757.000 rupiah. Maka didapatkanlah laba kotor. Laba kotor didapatkan dari pengurangan penjualan dikurang dengan harga pokok penjualan, maka didapatkanlah 1.756.190.000 rupiah pada kulit lumpia. Pada kulit pangsit yaitu sebesar 84.126.000 rupiah. Pada kulit kebab yaitu 81.443.000 rupiah. Selanjutnya yaitu ada biaya usaha yang termasuk yaitu biaya lain-lain. Biaya lain-lain yaitu pada kulit lumpia dan kulit pangsit dan kulit kebab yaitu sama didapatkan dari soal. Sumbangan juga didapatkan dari soal. Maka total biaya usaha yaitu ditambahkan biaya lain-lain ditambah biaya sumbangan, maka dapatlah 10.720.000 rupiah. Selanjutnya yaitu total yaitu yang pertama yaitu laba bersih. Laba bersih didapat dari laba kotor dikurang total biaya usaha. Yaitu laba bersih pada kulit lumpia yaitu 1.745.470.000 rupiah. Selanjutnya laba bersih pada kulit pangsit yaitu 73.406.000 rupiah. Laba bersih pada kulit kebab 70.723.000 rupiah. Yaitu total laba keseluruhannya yaitu 1.889.599.000 rupiah. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu yang pertama, dengan menyusun anggaran komprehensif pada rumah produksi kulit lumpia Alfiah, sehingga menghasilkan perencanaan anggaran yang lebih efektif. Adapun hasil dari penyusunan anggaran komprehensif dapat disimpulkan yaitu bahwa penjualan yang dianggarkan pada rumah produksi kulit lumpia Alfiah yaitu sebesar 3.811.200.000 rupiah. Laba yang dianggarkan oleh rumah produksi kulit lumpia Alfiah untuk tahun 2023 adalah sebesar 1.812.499.000 rupiah. Maka sekianlah